Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami Allah balasannya akan memberikan balasan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia. Dan kami beri pahala yang besar di akhirat atas apa perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Ayat ini membicarakan tentang apa yang dicari oleh kita semua dalam hidup di dunia ini, dan juga destinasi yang akhir nanti di akhirat, yaitu bahagia dalam hidup, senang dalam hidup. Cuma di dalam mencari kesenangan dan kebahagiaan, yang itu tak ada seorang pun daripada manusia yang hidup yang punya keinginan saya mau hidup susah. Tidak ada. Semua orang cari senang. Baik itu orang Islam atau orang bukan Islam. Semua mencari kesenangan. Semua tidak mau susah dalam hidup. Cuma tidak semua orang memahami arti kehidupan yang senang, dan tidak semua orang tahu memilih cara dan jalan untuk meraih kehidupan yang senang, dan tidak semua orang tahu kalau kesenangan dalam hidup itu bukan dia yang boleh cipta, tapi Allah yang boleh bagi. Hal ini perlu untuk kita bermuhasabah dan berevaluasi serta membaca realiti yang kita hidup dengan berbagai macam manusia yang mencari kesenangan, yang kerja daripada pagi sampai petang cari senang, yang overtime juga pun cari senang, yang bersaing untuk register, apply supaya gaji itu tinggi, mencari senang, yang bersaing untuk naik pangkat pada setiap satu kedudukan kepada kedudukan yang lebih tinggi, juga mencari senang, yang tidak merasa cukup dengan kerja di dalam negeri, dia ingin mencari di luar negeri karena dia punya duit 6 kali ganda daripada duit kita, maka dia mencari senang di tempat itu. Pelbagai macam orang mencari kesenangan, hanya kebanyakan daripada mereka yang meletakkan kesenangan pada bentuk material atau pada pangkat, atau mencari kesenangan hanya bersifat kebendaan sahaja. Boleh dia punya private jet, boleh dia punya kereta tercanggih, boleh dia punya helikopter pribadi, dia boleh pergi mana-mana. Tapi adakah itu semua adalah hakikat kesenangan dicapai oleh mereka? Adakah mereka betul-betul happy dengan apa yang mereka ada? Sebagai seorang muslim dan mumin, yang kita beriman kepada Allah yang menciptakan dunia dan seisinya, yang dijadikan oleh sebahagian manusia bahwasanya kebendaan dan kemewahan adalah kesenangan, itu tidak terlepas daripada sebahagian yang Allah cipta dalam keduniaan. Adakah yang cipta dunia ini, yang cipta harta, yang cipta kemudahan, yang cipta segala-gala kekayaan yang ada di muka bumi ini, yaitu Allah yang menciptakan? Adakah Allah sendiri yang menciptakan itu semua, meletakkan kesenangan pada apa yang difahami oleh manusia, pada apa yang dikejar oleh manusia? Adakah itu yang Allah mahukan manusia meraih kesenangan? Ayat ini menjadi jawaban. Bahkan bila kita melihat di dalam Al-Quran yang lebih terperinci tentang apa yang dikejar oleh manusia, baik itu kebendaan, dunia, pangkat dan seterusnya, kita boleh menimbang itu semua yang dicari oleh ramai manusia. Oleh neraca Al-Quranul Karim, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad
Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hai orang manusia, hai orang yang beriman, hai orang yang berakal, kamu mahu tahu keduniaan ini? Innamal hayatud dunya, kehidupan di dunia ini laibun, permainan. Walahwun, hiburan. Manusia bermain untuk bahagia. Walaupun selepas bermain dia tidak lagi bahagia. Manusia berhibur untuk senang. Selepas berhibur kembali dia susah hati. Laibun, walahwun, permainan dan juga hiburan. Macam-macam bentuk hiburan, macam-macam bentuk permainan. Yang dimaksudkan permainan ini apa saja yang menyibukkan manusia sehingga lalai dengan kesibukannya daripada mengingati Allah. Itu permainan. Mahu dia di tempat kerjanya, mahu dia di mana saja, apa saja kegiatannya yang melalaikan ia mengingati Allah, itu bahagian daripada permainan. Bukan hanya game saja main. Bukan hanya PlayStation saja main. Tapi bentuk apapun kegiatan, hatta dalam kerja pun juga. Jika tidak tahu matlamat hidup ini ingat kepada Allah, maka kerjanya pun permainan. Kerjanya pun adalah sandiwara. Lahwun ialah sebagai hiburan, macam-macam juga macam-macam hiburan. Ada orang berhibur dengan melancong, ada orang berhibur dengan Facebook, ada orang berhibur dengan macam-macam yang ada dalam teknologi ini untuk menghilangkan kesusahan dan stres. Sehingga kita berhibur dengan film bersiri yang tak puas hati kalau tak selesai tengok apa endingnya ini film. Bahagian daripada hiburan. Walahun wazinatun, perhiasan. Kata Syekh Sya'rawi mengatakan sesuatu yang dihias itu asalnya buruk kemudian dihias. Kalau dah cantik untuk apa dihias? Dunia macam tuh. Dia tak indah tapi karena dihias jadi nampak indah. Jadi indahnya dunia bukan real, tapi karena ada hiasan jadi nampak indah. Coba dunia ini airnya tak ada, gunungnya gersang semuanya, lautan pun kering, sungai pun tak ada, tumbuh-tumbuhan pun tak ada. Apa nampak pada dunia? Tidak nampak keindahannya. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Kahfi bagaimana dunia ini. Dan akan disebut kepada ayat ini. Wazinatun wa tafakhurun bainakum. Tafakhur. Sombong. Bukan hanya sombong, dia menyombongkan diri satu dengan yang lain. Saya punya kereta lebih baik daripada awak. Saya punya jam tangan lebih baik daripada jam tangan awak. Saya punya pangkat lebih baik daripada awak. Saya punya songkok lebih baik daripada songkoknya awak. Saya punya selipar, saya punya cincin, saya punya jam. Tafakhur. Bainakum. Saling bersaing satu dengan yang lain untuk menunjukkan I am the best. Tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Takathur saling memperbanyak. Fil amwal dalam harta. Mana ada orang cukup dengan harta yang dia dapat? Dia akan bersaing untuk dapatkan harta. Kalau dengan yang baik maka baiklah itu harta. Kalau dengan cara tak baiklah hasil daripada harta. Intinya orang itu suka kepada harta. Terlepas daripada cara untuk mengambilnya. Tapi keinginan untuk memperbanyak harta itu menjadi keinginan ramai daripada manusia. Wa takatsurun bainakum fil amwali wal aulad. Sehingga orang yang ada satu rumah nak dua rumah. Yang ada satu kereta nak dua kereta. Dapat dua kereta nak bagi tahu ini kereta pergi kerja, ini kereta pergi sekolah, ini kereta pergi ke surau. Takatsur. Fil amwali wal aulad, memperbanyak harta dan juga anak. Anak tidak semestinya anak daripada sulbi. Oleh kerana sifat anak itu mengikut, maka salah satu penafsiran daripada anak adalah pengikut. Netizen pengikut. Subscribers pengikut. Followers pengikut.
Bukankah ramai orang sekarang kalau tengok dia punya followers kurang, apa pasal kurang ini? Konten apa yang belum saya buat untuk meramaikan saya punya followers? Buat hal-hal yang pelik, buat hal-hal yang bercanggah dengan sopan santun, buat hal-hal yang merepek, semata-mata hanya untuk mendapatkan subscribers. Wa takadzurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin. Umpama hujan turun. A'jabal kuffara nabatuhu. Subhanallah, dalam ayat ini Allah berfirman kan, ini hujan turun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau, katanya menarik perhatian orang kafir. Orang Islam kan tertarik juga kalau tengok hijau yang indah itu. Bukankah kita tengok hijau itu tertarik kita punya mata? Bukankah kita melihat keindahan bunga itu, melihat subhanallah? Tapi kenapa pada ayat ini Allah khaskan yang tertarik itu kufar? A'jabal kuffara nabatuhu, menarik orang-orang kafir indahnya tumbuh-tumbuhan karena ingin dibedakan cara menilai keindahan dunia antara orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir terpikat keduniaan karena dianggap dunia indah. Orang Islam menyikapi keduniaan yang indah ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keindahan pada dunia ini untuk kita mengambil ibrah bahwasanya pada dunia ada amanah dan ada imtihan. Untuk tidak tertipu dengan keindahan. Kamathal ghaithin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Itu dedaunan yang tumbuh dengan air hujan, hijau, kemudian bertukar menjadi kering. Sudah kering karena panasnya matahari, air pun kering, tumbuh-tumbuhan pun kering, dihembuskan oleh angin yang begitu dahsyat. Itu dedaunan yang tadinya hijau, bukan hanya sekedar kering, tapi sudahlah kering, kena hembus angin, hilang dengan daun-daunnya sekali. Itu dunia. Yang tadi kita tengok itu, yang tadi kita tengok indah itu. Bukan hanya dia kering, kalau kering boleh nampak lagi warnanya kuning. Tapi ini dihembuskan oleh angin sehingga tak ada lagi nampak warnanya. Lah kuningnya pun juga akan dinampak. Katanya, wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat ini antara dua. Dan destinasi orang yang hidup di dunia dengan kehidupannya yang 5 perkara tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara permainan, antara hiburan, antara saling bersaing, antara sombong menyombong pada yang dimiliki pada hartanya, saling memperbanyak harta dan pengikut, perhiasannya kan keduniaan, semua itu ujungnya akan kembali kepada 2 keadaan nanti di akhirat. Wa fil akhirati adzabun syadid. Adab yang dahsyat, wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Pengampunan dari Allah dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dapat azab yang dahsyat lalu dunia, yang dapat pengampunan dan ridha juga lalu di dunia. Tempatnya sama, laluannya sama, jalannya yang berbeza, caranya yang berbeza. Bukan yang berhadapan dengan permainan, dengan hiburan, dengan perhiasan, sombong. Bukan hanya orang-orang kafir saja, kita pun juga terkena juga. Cuma bagaimana kita menyikapi keduniaan ini dengan sifat yang Allah sebutkan. Boleh kita pas, boleh kita lulus, boleh kita tak terpedaya. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini, bila berbicara tentang kehidupan di dunia ini, bukan hanya kita punya kehidupan saja. Sebelum kita lahir dunia ini dah ada kehidupan. Mula daripada dunia dicipta sebelum ada penghuni manusia, sudah ada kehidupan di dunia ini. Ya, ini ingin diberitahukan, hai manusia, ini kehidupan dunia daripada awal dicipta sampai hari kiamat. Yang kamu bukan kali pertama hidup di dunia, sebelum kamu sudah pun juga hidup, menikmati kenikmatan dunia, mereka dah pergi. Sekarang giliran kamu, satu hari juga kamu akan pergi. Dunianya masih berjalan. Duitnya masih ada di atas muka bumi ini. Harta benda yang kekayaan masih ada terus. Tapi yang punya harta tak kekal hidup dengan hartanya. Tidak kekal hidup dengan pangkatnya. Akan ditinggalkan juga satu hari. Oleh sebab itu dikatakan, famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya kenikmatan yang menipu sebab tidak kekal untuk kita mendapatkan kenikmatan di dunia. Siapa di antara kita yang mempertahankan masa mudanya tak berubah jadi tua? Tidak ada.
Siapa di antara kita yang boleh mengekalkan kekuatannya di masa muda sampai tua? Tidak ada. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Yang kami beri umur daripada awal, sehat tubuh badan, nunakkishu, kami akan balikkan lagi fil khalq, pada ciptaannya, kepada lemah mula daripada bayi dia. Lemah, sehat, balik lagi lemah. Itu pun kalau panjang umur. Bukankah kamu patut berakal? Manusia, insan, mukmin, muslim, aku bagi kepada kamu akal. Aku bagi kepada kamu Quran. Aku bagi kepada kamu Nabi. Aku bagi kepada kamu petunjuk. Ready semuanya. Tak mau guna lagi ke? Contohnya sudah ada diceritakan. Sudah dijelaskan fil Quran atau di dalam life kita, reality hidup kita. Siapa di antara kita yang tidak melihat perubahan pada sesiapa saja yang hidup di atas muka bumi ini? Bukankah dahulu kita duduk dengan kawan-kawan yang ada sebelah kita dan sekarang sudah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala? Itu destinasi semua orang. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jika ini reality kehidupan di dunia, yang semua ramai manusia mencari ke semua itu sebagai satu sumber kebahagiaan, adakah benar ada kebahagiaan di situ? Tidak ada. Yang ada pada ayat pertama tadi. Man amila shalihan. Siapa orang yang dia beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan iman, apa katanya? Adakah dia akan hidup bahagia? Tidak. Akan hidup senang? Tidak. Yang diberitahukan, kami akan beri dia hidup senang. Jangan berpikir bahwasanya kesenangan dalam hidup kita boleh cari. Boleh kita capai dengan diri kita. Dia yang bagi. Tapi syaratnya ikut apa dia punya peraturan. Iman dan juga dengan amal soleh. Ayo kita dapat tengok orang-orang beriman beramal soleh. Siapa yang lebih baik iman dan amal solehnya daripada para anbiya? Tidak ada. Dan siapa yang paling kuat imannya? Para anbiya dan juga para rasul. Terutama sekali Nabi Muhammad SAW. Beriman tertinggi imannya. Amal solehnya tak ada siapa menyaingi. Hidupnya macam mana? Dilempar, disakiti, diperangi, tersungkur berkali-kali, sakit, diboykot selama 3 tahun, makan daun karena tak jumpa makanan yang cukup untuk dimakan. Itu hidup bahagia ke? Itu hidup senang ke? Bagi orang yang hanya akalnya memahami hidup senang boleh makan biryani, wa illa kambing guling, wa illa entah kambing apa, wa illa pakaiannya bagus, wala pergi mana-mana. Gasir, pendek, cetek cara memahami arti kehidupan yang bahagia. Wallahi kalau kehidupan bahagia seperti yang kita fahami, orang yang paling layak adalah Nabi Muhammad SAW. Tak perlulah dia sampai tidur di atas tikar berbekas di punya tubuh badan, tak perlulah sampai dilempar oleh orang-orang Taif sampai terluka, tak perlulah sampai giginya jatuh dalam perang Uhud, sampai berdarah tubuh badan, lutut dan juga pipinya, tak perlulah sampai beliau itu ikat kepala karena sakit pada saat beliau akhir hayatnya, tak kuat tahan sakit kepala sampai diikat dengan ketat pada kepalanya, tak perlulah beliau sampai dimandikan dengan 7 air daripada 7 perigi air dimandikan kepada beliau sampai didokong oleh 2 orang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas untuk mendokong Rasulullah sampai sholatnya beliau dalam keadaan duduk. Untuk apa itu semua? Kenapa tidak bagi sehat saja? Bukankah itu diharapkan oleh semua orang? Kita diperintahkan untuk memahami arti kehidupan bahagia di dunia, bukan seperti dinilai oleh sebagian orang hidup tanpa masalah. Tapi hidup bahagia walaupun bermasalah. Hidup senang walaupun sakit. Hidup senang walaupun miskin. Hidup senang walaupun bermasalah dengan berbagai macam masalah, musibah. Dibuang kerja, diturunkan pangkat, apa saja bentuk musibah. Bukankah Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri wa tuj'ala wa tuj'ala ba'dal mauti fi raudatil gabri. Kalau kamu mahu hidup sepanjang umur kamu bahagia, kemudian kamu dijadikan di alam barzakh berada dalam bahagia.
Bahagia bukan di dunia saja, bahagia di barzakh. Katanya berada di dalam barzakh, kata Imam Al-Haddad, fi rawdatil gabri. Rawdah kebun. Ya Imam ya Al-Haddad, kita ini nak paham, itu engkau maksudkan kebun dalam kubur itu 3 kali 6 saja, tak boleh bergerak pun juga. Kalau kita tidur di situ masih dalam kita hidup ini, nak bergerak pun sakit dan susah. Nak terlentang ngam-ngam je. Macam mana dikatakan itu kebun? Istilah kebun ini adalah kebun yang indah. Raudhah, bukankah majelis ta'lim dikatakan raudhah min riyadil jannah, salah satu taman di taman-taman syurga. Kubur boleh jadi taman syurga. Kubur boleh lebih indah daripada orang yang hidup di istana. Kubur boleh lebih nyaman daripada kasur yang 4 meter dia punya tebal. Kubur boleh lebih nyaman, indah, selesa daripada apapun kenikmatan pada orang yang paling nikmat di atas muka bumi ini. Ya, kubur akan jadi nikmat. Tergantung kepada siapa yang menempati kubur. Gal Rasulullah SAW ketika lihat jenazah lalu, kata Nabi, mustarihun au mustarah. Ini jenazah sedang rehat, nak pergi rehat, atau orang lain yang rehat daripada dia. 2 keadaan manusia bila meninggal dunia. Emma dia pensiun. Istilah yang digunakan pakai oleh Nabi, mustarih. Ini orang sedang menuju rehat. Ya Rasulullah, kubur, gelap, tak ada lampu, 3 kali 6 je, kotor kain kafan kena dia. Akan berhadapan dengan ulat yang akan makan tubuh badan kita di dalam kubur situ. Gelap, ditutup dengan papan lagi, tak boleh bergerak. Kalaupun kita coba kita masuk sendiri di situ, masih dalam keadaan hidup tutup papan, nak bergerak macam mana kita? Katanya mustarih, dia pergi rehat. Tidak boleh kita membaca hakikat kubur dengan apa kita paham dan kita tengok dengan mata. Ya, mata tengok 3 kali 6. Kata Nabi, rehat, rehat. Bila dikatakan rehat, itu adalah paling nikmat. Kalau tidak, macam mana kita nak memahami rehat dengan 3 kali 6? Demikian sabda Rasulullah SAW mengajak, membuka kita punya minda, memahami dalam hidup, mencari kebahagiaan melalui cara yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad mengatakan, kalau kamu mahu hidup sepanjang umur kamu, mana ada orang hidup di dunia sepanjang umur tak sakit? Mana ada orang hidup di sepanjang umur yang diberi tak berhadapan dengan masalah? Mana ada orang hidup di dunia, at least paling tidak hidup di dunia akan susah dan sedih bila berpisah dengan orang yang disayang. Itu pun juga bukan bahagia. Diajarkan kita memahami arti kebahagiaan dalam hidup bukan bermakna hidup tak bermasalah. Kita mesti bahagia walaupun bermasalah, walaupun berpisah dengan orang disayang, walaupun hidup tidak berkecukupan, walaupun hidup sakit, walaupun hidup dengan macam-macam dugaan. Itu adalah bahagian daripada kita memahami arti kebahagiaan dalam hidup. Walaupun bermasalah, kita tidak lari daripada garis panduan syarak ketika berhadapan dengan masalah. Fokus kepada solusi masalah daripada memikirkan masalah. Fokus kepada jalan keluar berbandingkan kepada problem yang dihadapi. Demikian kita diajarkan. Bukankah baginda Rasulullah SAW juga hidupnya susah? Bukankah baginda Rasulullah SAW makan sehari kalau tidak pernah dalam satu hari makan sampai kenyang? Kalau makan pagi maka malam tidak makan. Kalau makan malam pagi tidak makan. Bukankah 3 kali muncul anak bulan di rumah Nabi tak ada api yang menyala, hanya makan korma dengan air putih saja selama itu bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha wardaha? Ada komplain ke? Ada minta cerai ke? Ada cakap macam-macam ke kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Wallah, rumah yang paling indah kehidupannya di atas muka bumi dan rumah Rasulullah bersama dengan istrinya. Baik itu Siti Khadijah atau dengan Siti Aisyah atau dengan istri Nabi yang lainnya. Apa kurang megahnya kehidupan Siti Aisyah ketika hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang jutawan, seorang yang bangsawan, seorang dihormati,
hidup daripada hidupnya senang daripada awalnya sampai akhir hayatnya, hidupnya susah menemani Rasulullah sampai makan dedaunan. Adakah tidak hidup bahagia Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha? Bukankah Nabi mengatakan, wahai Khadijah, Jibril datang kepada aku beritahu kepada engkau kalau Allah membangunkan untuk engkau rumah di surga daripada intan permata yang tak ada bising, tak ada apa-apa masalah. Balasan daripada Allah kepada Siti Khadijah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hayati arti kehidupan dan umur yang singkat ini untuk kita mencari kehidupan melalui cara yang ditentukan oleh Allah, iman dan amal saleh. Dan jangan memahami kehidupan yang bahagia, kita tidak bermasalah dalam kehidupan itu. Kita akan berhadapan masalah. Tapi ambillah syariat Allah ketika berhadapan dengan masalah, mahu sakit, mahu apapun masalah. Yang ketiga, pastikan kebahagiaan yang kita cari bukan ada di depan mata untuk kita ambil, tapi ia adalah berdasarkan dengan pemberian daripada Allah untuk kita dapat dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dia akan senang walaupun sakit. Dia akan senang walaupun menghadapi 1001 permasalahan, karena hakikat kebahagiaan apa yang diberikan oleh Allah dalam hati bukanlah apa yang didapat daripada kenikmatan keduniaan, karena apa yang ada pada keduniaan tidak lain dan tidak bukan adalah menipu sahaja. Kita berdoa kepada Allah di majelis yang penuh dengan barakah ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Oh subhanallah, dia bukan di dunia saja, hayatan thayyibah. Itu janji. Kita dalam Quran, dalam ayat ini ada 2 kalimat yang digunakan oleh Allah untuk huruf pasti. Falanuhyiyannahu, lam pasti, nun pasti. Yani Allah kalau bagi tahu pasti, tak pakai huruf pasti pun pasti juga apa kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menarik perhatian manusia supaya tak ragu-ragu lagi dah. Yakni kalau sampai ragu-ragu, betul ke Allah ini akan bagi hidup bahagia kalau saya beriman dan beramal saleh? Imannya problem kalau dia berkata begitu. Allah dah kata 2 kali, pasti aku bagi. Itu di dunia. Wala najziyanahum ajrahum, di akhirat nanti ya salam. Bi ahsani ma kanu ya'malun, balasannya bukan sama dengan apa yang kita buat, tapi dengan yang lebih baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita buat sikit, Allah bagi banyak. Alangkah pemurahnya Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang terbaik dan terbanyak. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majelis yang diadakan di majelis ini yang sudah hampir 10 tahun berjalan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkatan kepada yang mengajar khususnya Al-Habib Mahdi, dan juga kepada yang istiqamah hadir, dan juga kepada yang menguruskan tempat ini dan surau ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan sentiasa tempat ini makmur dengan ilmu, dengan zikir, dengan Quran, dengan hadis, dengan fikih, dengan peringatan-peringatan yang membawa kita menginsafi dan bermuhasabah kepada diri sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan husnul khatimah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.